Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 28 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Merasa Benar pada Hal Salah. Firman Tuhan terambil Amsal 14 ayat 12 sampai dengan ke-14. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kami kebenaran demi kebenaran, sebuah kesalehan demi kesalehan yang harus kami emban sehingga hidup kami dijauhkan daripada kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Merasa benar pada hal salah. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Merasa benar pada hal salah. Bukankah dalam hidup kita seringkali bertemu dengan orang seperti demikian? Kalau kita bertemu dengan orang yang sudah salah tetap merasa dirinya benar, semakin diberitahu kesalahannya, semakin dia tetap bersikukuh dengan keyakinannya bahwa dialah yang benar. Dan setiap kali aspek yang kesalahan yang dilakukannya, dia tidak pernah mengakuinya. Tatkala kita berikan masukan yang terjadi, dia balik menyerang dan menyalahkan kita. Maka hidup dengan orang seperti demikian, ini seakan-akan hidup dengan malapetaka, hidup dengan musibah, hidup dengan persoalan hidup yang tidak pernah akan selesai. Sementara kita tahu dengan jelas kemajuan dalam sebuah kehidupan manusia adalah seseorang yang punya kepekaan kepada kesalahan dirinya, lalu kemudian berjuang menjadi semakin baik lagi dengan melakukan perubahan hidup yang terus-menerus, yang tidak terhenti pada titik tertentu, tapi dilakukan terus-menerus. Tapi firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ayat 13 dikatakan, di dalam tertawa pun hatinya itu merana, dan kesukanya dapat berakhir dengan kedukaan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa tertawanya orang yang merasa benar pada hal salah itu akan berakhir dengan hidup yang merana, dan jalan yang dianggapnya benar oleh orang yang tidak pernah merasa bersalah itu akan berakhir dengan petaka dan musibah. Orang tersebut, firman Tuhan berkata, disebut sebagai orang yang murtad hatinya dan kenyang dengan jalannya yang salah. Firman Tuhan berkata, orang tersebut adalah orang yang murtad hatinya dan kenyang dengan jalannya yang salah. Jadi orang tersebut adalah kelompok yang merasa apa yang dilakukannya itu jalannya lurus, padahal itu adalah jalan yang salah. Sahabat seperjalanan, di dalam pertumbuhan kita menjadi orang-orang berhasil dan sukses, memang baik kalau kita punya pendidikan tinggi, memang baik kalau kita berhasil di dalam ekonomi, memang baik kita bisa banyak berhasil di dalam banyak aspek. Tetapi seseorang yang tidak berhasil membangun karakter ilahi dalam kehidupannya, salah satunya adalah orang yang merasa benar pada hal salah. Maka dia akan menjadi api kepada sekelilingnya. Berbicara dengan orang seperti demikian bukan menyejukkan, tetapi membuat panas. Akhirnya saling berdebat, bertengkar, lalu kemudian meningkat dalam bentuk yang lain, bentuk kekerasan fisik, bentuk penghinaan, bentuk serangan intimidatif, bentuk tekanan. Itu orang benar pada hal salah. Siapa orang benar? Orang yang merasa benar itu pada hal salah. Biasanya tatkala orang tersebut mengalami kemajuan, berhasil di satu tahap, lalu dia tidak tahu bahwa di atas langit itu ada langit. Di atas kecerdasan yang dimilikinya ada orang yang lebih cerdas. Di atas kesuksesan yang dimilikinya, maka seperti dikatakan katak dalam tempurung. Seakan-akan dunia itu hanya sebesar tempurung. Dia tidak membuka tempurung tersebut. Tatkala tempurung itu dibuka, dia baru tahu sedemikian luasnya dunia ini. Tidak seluas tempurung yang hanya dalam bentuk tempat yang sangat kecil seperti demikian. Sahabat seperjalanan, kalau kita tidak suka dengan orang yang merasa benar pada hal salah, kita terganggu, maka seyogianya pun kita harus menjauhi sikap dan perilaku seperti demikian. Firman Tuhan berkata, orang tersebut masuk dalam kategori orang yang murtad hatinya dan menjadi kenyang dengan jalannya yang salah. Dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Dikaitkan orang baik itu ada yang ada juga padanya.
Orang yang buruk, yaitu kelompok orang yang merasa benar pada salah, itu pun juga melekat apa yang dibuatnya itu di dalam dirinya. Maka pada akhirnya, kalau kita masuk perkara-perkara yang baik ke dalam kehidupan kita, maka itu akan membentuk kehidupan kita juga yang menjadi baik. Kalau kita setiap hidup kita itu seperti tabungan, apa yang diisi seperti makanan yang masuk lewat mulut kita. Kalau kita masuk itu memasukkan makanan yang membangun, yang baik, yang punya katakan nilai gizi, yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena enak, tapi bagaimana hidup kita itu memasukkan sesuatu yang sehat. Orang-orang yang merasa benar itu pada salah, biasanya dia seenaknya, semaunya. Dia hanya ingin mendengarkan apa yang enak buat dia, sesuka hatinya. Tetapi orang yang benar-benar berjuang menjadi hidup semakin baik di hadapan Tuhan, dia belajar untuk menerima hal-hal yang tidak enak, mungkin kritikan, mungkin evaluasi. Tatkala ada orang yang menegur, dia berterima kasih, lalu ditelaah, ditimbang apakah benar, tidak kemudian menutup diri, kemudian balik menyerang, tetapi membuka diri. Karena setiap kritikan, mungkin memang ada kritikan yang keliru, tetapi ada juga hal-hal baik yang menjadi koreksi, yang menjadi cermin di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi pribadi yang merasa benar padahal salah, kita berada dimanapun akan melukai banyak orang. Akan kemudian kita juga diasingkan oleh banyak orang. Kalaupun ada orang dekat dengan kita, karena mereka butuh, mereka tergantung kepada beberapa hal yang ada pada kita. Tetapi sesuatu yang ada pada kita kemudian tidak kita miliki lagi, orang akan meninggalkan kita. Orang akan menjauhkan kita. Bukankah kita dipanggil sebagai orang percaya? Kehadiran kita itu memberkati, bukan melukai. Kehadiran kita itu menjadi terang, bukan menggelapkan hidup orang lain. Kehadiran kita itu memberikan damai sejahtera, bukan kemudian memberikan sebuah perselisihan, pertengkaran yang bisa berakhir dengan permusuhan. Sahabat seperjalanan, biarlah apa yang di firman Tuhan katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ayat ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang terus memperbaiki diri, yang tatkala kemudian melakukan banyak aspek, punya kepekaan di dalam mengevaluasi diri. Bahkan sebelum orang mengevaluasi, sebelum orang mengkritik, kita kemudian menjadi pribadi yang mengevaluasi diri sendiri, yang lebih sering daripada orang lain yang melakukan. Maka pada akhirnya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang memberkati orang banyak. Dan juga kita menjadi orang yang terberkati dengan karakter ilahi yang kita miliki sendiri. Jangan menjadi orang yang masuk dalam kelompok merasa benar pada salah. Jangan menjadi orang yang masuk dalam kelompok sebagaimana catatan dalam kitab Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Orang seperti demikian firman Tuhan mengatakan, orang ini adalah orang yang telah murtad hatinya dan menjadi kenyang dengan jalannya. Berdoalah, berjuanglah agar kita tidak masuk dalam kelompok orang seperti ini. Orang yang murtad hatinya, orang yang merasa benar padahal salah, maka itu akan merugikan diri kita, juga merugikan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita dipanggil menjadi berkat kehidupan kita, kita dipanggil menjadi terang dan garam, bukan dipanggil untuk menjadi kehidupan yang merusak dengan sikap-sikap yang buruk, yaitu suka merasa benar padahal salah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati kami. Tuhan, kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.